Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon friend, back again on King Shah YouTube channel. In this video I will tell you how to be a good student. Kali ini saya akan coba memberikan konten bagaimana menjadi siswa yang baik terhadap lingkungan sekitar, sekolah, dan kepada orang tua. Penasaran? Tonton terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe, like, and comment video ini agar saya tetap semangat membuat konten-konten yang edukatif, informatif, dan bisa membangun terkhususnya untuk kalangan kita sendiri dan negara Republik Indonesia. Check it out. Tips menjadi siswa yang baik ala Mr. Shah. Seorang siswa yang baik di mata teman, guru, dan orang tuanya bukan berarti harus berperilaku seperti seorang malaikat. This is not true. Siswa juga manusia dan individu yang berada pada taraf perkembangan. Ingat, pada taraf perkembangan, jadi dinamis, bisa berubah-ubah. Siswa pada umumnya berada pada usia di mana seseorang individu sedang berkembang secara fisik maupun psikis atau akal. Alasan inilah yang membuat siswa kadang sulit ditebak sikap dan perilakunya. Makanya siswa itu cenderung menunjukkan perilaku yang dinamis sesuai dengan bawaan hatinya atau pikirannya. Dia cenderung itu bertindak dulu baru berpikir daripada berpikir dulu baru bertindak. Siswa pada umumnya berada pada usia di mana seseorang individu berkembang secara mental. Untuk menjadi seorang siswa yang baik, tidak mesti harus menjadi siswa teladan. Mungkin kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan ataupun nasihat yang mengatakan adab itu di atas ilmu. Nah, berarti intinya siswa yang berprestasi kalau tidak beradab sama saja dengan nol. Tetapi siswa yang tidak berprestasi, biasa-biasa saja dalam hidupnya, tetapi mempunyai adab yang tinggi, sopan santun, tata krama, itu adalah siswa yang sangat dianggap sebagai berprestasi sejati karena mengedepankan adab. Ilmu tanpa adab bagaikan nasi tanpa garam, istilahnya seperti itu. Nah, kalau siswa yang berpenampilan ala seperti preman dan sering berkata layaknya orang dewasa, mengucapkan kata-kata yang kotor, mengumpat, membuli, itu bukanlah siswa yang baik dan tidak akan disenangi oleh kawan maupun guru. Lalu bagaimana menjadi siswa yang baik? Tidak banyak syaratnya. Ikuti tips ringan menjadi siswa yang baik berikut ini yang akan saya paparkan ala Mr. Shah. Mr. Shah, King Shah. Yang pertama, terapkan prinsip ini di dalam hidupmu, wahai anak-anakku. Yang tua dihormati. Sama besar, sama usianya diajak berkawan. Dan yang lebih muda, sayangilah mereka. Maka dengan ini, segala jenis tipe manusia ini semua akan pasti menyayangimu. Yang kedua, tipsnya, bertutur dan bertingkah laku secara wajar sebagai seorang siswa. Jangan seperti orang dewasa. Status masih pelajar, tapi pembawaannya layak seperti orang dewasa. Nah, disinilah kebablasan yang sering terjadi.
Kebablasan daring seperti apa? Ketika suatu saat dirimu sebagai siswa mempunyai guru yang muda, ganteng, keren, cool, layaknya seperti saya, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa terjadi ikatan asmara antara si siswa dan guru. Nah, ini bagi saya sudah melanggar kode etik guru. Saya bertahun-tahun menjadi guru, memang godaan ini sangat kuat. Dan untuk siswa juga godaan ini sangat kuat. Maka selagi bisa menahan diri berperilaku seperti siswa, layaknya siswa, ini adalah cara-cara untuk membentengi perilaku-perilaku seperti ini agar tetap fokus dalam belajar. Ingat, untuk saat ini dalam proses belajar mengajar ataupun dalam proses menimba ilmu, yang namanya pacaran itu sudah tidak harus dipikirkan lagi. Fokuslah belajar, masa depanmu lah raih. Karena sesungguhnya ketika masa depanmu sudah kamu raih dengan penuh kesuksesan, maka semua apa yang kau dambakan ketika masa belajar, kesulitan yang kau alami di masa belajar, semua akan sirna dan akan datang sendiri. Yakinlah, trust me, it works. Oke? Yang ketiga, usahakan untuk memenuhi segala aturan dan tata tertib sekolah maupun waktu belajar harus ikhlas. Seperti yang kita sering sebutkan pada saat upacara janji siswa, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Sering Ananda ucapkan, sering anak-anak bapak ucapkan, tapi hanya sebatas lip service atau hanya sebatas pelayanan di mulut saja. Terapkanlah, renungilah kalimat itu. Maka semakin dirimu memenuhi aturan dan tata tertib, orang akan senang melihatmu. Dan mereka akan terus mendoakanmu, khususnya para guru-gurumu, agar kamu selalu dalam jalan yang selalu sukses. Yang keempat, tips ala Mr. Syah, tentunya tidak boleh ditinggalkan. Poin penting dan sangat penting. Sebenarnya ini poin pertama, tapi saya Mr. kelupaan. Rajinlah beribadah dan berdoa, baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir, tips ringan ini adalah suka membantu teman yang kesulitan belajar tanpa mengharap pamrih. Ingat ya, bukan memberikan contekan PR, bukan mengubah PR jadi PS. Ajarilah dia sampai dia paham, berbagilah ilmu. Selain daripada kamu bisa mencerdaskan temanmu, kamu juga mendapat pahala. Dan jangan mengharapkan untuk ditraktir misalnya. Nah, itulah tips ringan untuk menjadi seorang siswa yang baik ala Mr. Syah, yang mampu membuatmu baik di mata teman, guru maupun orang tua. Tentu saja tips yang saya kemukakan ini bersifat relatif dan subjektif, tergantung orang yang memandang. Tidak ada aturan yang khusus yang memuat menjadi siswa yang baik di sekolah. Yang jelas, selama Ananda berperilaku baik, beradab dan taat dan takwa, insya Allah akan menurunkan kesuksesan bagimu ketika kamu selesai sekolah dan pada saatnya. Dan jangan lupa minta restu orang tua. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Sekali lagi, dengan penuh pengharapan kepada siswa seluruhnya dan masyarakat seluruh Indonesia, silahkan share video ini, silahkan di komen, di like, tentunya juga ditonton sampai habis dan di subscribe. See you again, keep healthy, stay at home, and don't forget it to pray to your God. Thank you, bye bye.